Malam itu, angin laut berhembus seperti membawa bisikan kematian. Di tengah gulungan ombak hitam, seorang pemancing bernama Burhan berdiri di atas perahunya yang retak, menantang lautan dengan kesombongan yang sudah lama ia pelihara. Tapi ia tak tahu, batas yang ia lewati bukan sekedar garis air, melainkan gerbang menuju murka sang penjaga samudra. Ombak tiba-tiba membesar, memukul lambung perahu seperti tangan raksasa yang marah. Di bawah permukaan, bayangan perempuan bergaun biru laut bergerak mendekat. Matanya kosong, tenang, namun menyimpan azab mematikan. Dan ketika Burhan menoleh, ia hanya sempat berbisik, "Apa itu?" Detik berikutnya, laut menelannya hidup-hidup. Inilah kisah tentang kesombongan, kutukan, dan azab dari kedalaman laut hitam. Kisah yang tak akan pernah dilupakan penduduk Teluk Arwana. Angin pagi Teluk Arwana berhembus pelan, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan bau jaring basah. Matahari baru saja muncul dari balik garis horizon, memantulkan kilau keemasan di permukaan air yang masih tenang. Desa nelayan itu selalu bangun lebih cepat dari cahaya. Namun hari ini suasananya sedikit berbeda, lebih riuh, lebih penuh bisik-bisik. Di dermaga kayu yang memanjang ke laut, tampak Burhan berdiri tegak dengan dada membusung. Di sampingnya berserakan ember-ember hasil tangkapan yang melimpah. Ikan kakap merah, kerapu, pari kecil, lebih banyak daripada milik nelayan manapun pagi itu. Burhan dengan sengaja mengangkat seekor kakap besar, menentangnya ke arah matahari sehingga sisiknya berkilauan seperti perak panas. "Lihat ini!" serunya, lantang membuat beberapa nelayan berhenti membereskan jaring. "Kalian tadi bilang daerah dekat karang sepi. Hah, aku malah dapat sebesar ini tanpa susah payah." Tawa Burhan pecah, keras dan panjang. Beberapa nelayan hanya saling pandang, tidak nyaman tetapi memilih diam. Mereka bukan takut, hanya tak ingin memperpanjang masalah. Tapi satu orang melangkah maju, Jafar, nelayan paling dihormati di desa itu. Rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari, namun tatapan matanya tajam seperti seseorang yang telah terlalu sering berhadapan dengan maut. Ia menatap Burhan dengan tenang, tetapi sorotnya menyimpan peringatan. "Burhan, hasilmu bagus, syukuri saja. Tapi jangan terlalu membusungkan dada. Laut itu bukan tempat untuk menantang." Burhan mendengus. "Apalagi, kau mulai berceramah tentang mitos zona terlarang itu." Jafar menghela napas, lalu menunjuk ke laut lepas, tepat ke arah tiang kayu merah yang berdiri sendirian di kejauhan. "Batas itu bukan dibuat main-main. Banyak yang hilang karena terlalu serakah. Jangan coba-coba mendekatinya." Namun bukannya takut, Burhan justru menyeringai. "Pak Jafar, dunia berubah. Yang hilang itu nelayan lemah, bukan aku. Laut hanya keras pada mereka yang tidak bisa memanfaatkannya." Beberapa nelayan menggumam tak suka, tetapi Jafar tetap tenang. Hanya garis halus di wajah tuanya yang menunjukkan kekhawatiran. "Kesombonganmu itu akan membuat laut menagih balasan." Burhan mengangkat dagunya, seolah tantangan baru saja dilontarkan kepadanya. "Kalau laut ingin mencoba, biar dia datang. Aku tidak pergi kemanapun." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, membuat jaring di dermaga bergetar. Burhan menatap ke laut lepas, ke arah perairan gelap yang selalu diperingatkan oleh warga desa itu. Matahari pagi memantul di sana, tetapi warnanya berbeda, lebih pekat, lebih dingin. Seolah laut sedang mengamati dan menunggu. Pagi itu, Teluk Arwana tidak seramai biasanya. Angin masih membawa aroma asin laut, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Bisikan-bisikan kecil yang menyelinap di antara suara ombak. Anak-anak desa berlarian di tepian pantai.
namun raut mereka lebih serius daripada ceria. Di antara mereka, 3 bocah berdiri sambil memandangi laut lepas. Salah satunya menggenggam perahu mainan kecil yang patah. Kayunya retak, seolah digigit sesuatu. "Aku bilang juga apa?" ujar bocah paling besar, suaranya bergetar. "Perahu Pak Samin itu hilang di dekat Laut Hitam. Ayahku dengar langsung dari Pak Dharma." Bocah lain menelan ludah, menatap ke arah tiang merah yang tampak seperti tombak kesepian di tengah lautan. "Katanya sebelum hilang, lampu kapalnya mati semua. Terus ada kabut turun dari langit." "Bukan kabut," kata bocah ketiga, mendekat setengah berbisik. "Itu Nyi Lelana, kakak tuh bilang begitu." Mereka saling pandang, merinding. Ombak kecil memukul kaki mereka, seolah mengingatkan bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng. Di sebuah rumah panggung sederhana tak jauh dari pantai, Sari tengah menyiapkan sarapan. Tangan halusnya mengaduk bubur, tetapi raut wajahnya gelisah. Dia mendengar rumor itu sejak subuh, dan belum ada yang bisa menghapus kekhawatirannya. Raka duduk diam di tikar, memeluk lutut. Bocah itu menatap pintu yang terbuka ke arah dermaga. "Ibu, ayah nggak akan ke Laut Hitam kan?" Sari berhenti mengaduk. "Tidak, ibu sudah bilang berkali-kali ke ayahmu untuk tidak pergi jauh." Tetapi suara Sari terdengar lebih seperti doa daripada keyakinan. Ketika Burhan masuk ke rumah, membawa bau garam dan matahari, Sari langsung menatap dia. "Bang, tolong jangan pergi jauh hari ini. Aku dengar kapal Pak Samin hilang semalam." Burhan hanya tertawa pendek, melepas topinya dan meletakkannya di meja. "Samin itu memang suka ceroboh. Mitos-mitos itu cuma buat nakut-nakutin. Lagi pula aku sudah lihat peluang di luar batas karang. Ada ikan besar di sana." Raka spontan berdiri, wajahnya pucat. "Ayah jangan, teman-teman Raka bilang Laut Hitam makan kapal." Burhan memandang anaknya dengan sedikit kelembutan. Tetapi ego dalam dirinya jauh lebih keras. "Itu cuma cerita anak-anak. Ayahmu ini tahu laut lebih baik dari siapapun." Sari maju selangkah, suaranya menahan tangis. "Bang, jangan abaikan tanda-tanda. Kita cuma butuh hidup tenang, tidak perlu cari bahaya." Burhan menatap keduanya, lalu menghela nafas. Sekilas, ia tampak berpikir. Tetapi hanya sekilas, karena sesaat kemudian ia berdiri tegak menepuk meja. "Aku tidak akan kaya kalau cuma memancing di tempat yang sama setiap hari. Laut itu luas, dan yang berani yang akan dapat rezeki besar." Sari menutup mulutnya dengan tangan, sedangkan Raka memeluk kaki ibunya. Burhan meraih jarinya, menggantung di bahunya, lalu melangkah keluar. Matahari pagi jatuh di punggungnya, membentuk siluet seorang lelaki yang sedang mengejar ambisi, bukan keselamatan. Sari hanya bisa menatap punggung itu menjauh, sementara angin laut membawa desas-desus baru. Bahwa siapapun yang menantang Laut Hitam tidak pernah kembali sama. Sore hari di Teluk Arwana selalu tampak damai. Warna langit berubah menjadi jingga lembut, dan suara camar terdengar seperti nyanyian penutup hari. Namun, di sebuah sudut dermaga, kedamaian itu terbelah oleh langkah cepat seseorang. Mahir, nelayan muda yang dikenal suka mengambil jalan pintas, datang berlari sambil membawa ember kosong. Napasnya terengah, matanya berbinar seperti menemukan rahasia besar. "Burhan!" panggilnya keras, membuat beberapa nelayan menoleh. Burhan yang sedang memperbaiki jaring menengadah. "Apa? Kau baru pulang, Mir? Hasilmu kosong?" Mahir menghampiri, lalu menatap kiri kanan seolah memastikan tak banyak telinga. Ia mendekat dan berbisik tegang. "Bukan kosong. Aku sengaja buang ikan-ikan kecil itu. Aku dapat info penting." Burhan memicingkan mata. "Info apa?" Mahir menunjuk ke arah laut, tepat pada garis batas tempat tiang merah berdiri angkuh melawan ombak. "Ada spot ikan besar lewat dari sana. Kakap hitam, bisa 2 kali ukuran biasa. Nelayan dari desa seberang katanya hampir dapat 1, tapi jaringnya sobek." Burhan terpaku sejenak. Imajinasi akan uang melimpah berputar cepat di kepalanya.
Kakap hitam sebesar itu bisa terjual dengan harga yang jauh melebihi tangkapan normal. Lewat batas tiang merah, Burhan mengulang pelan. Mahir mengangguk cepat. Iya, tapi mereka takut melanggar batas. Kau tidak kan? Kalimat itu menghantam tepat pada keangkuhan Burhan. Ia berdiri, menepuk jaring yang baru selesai ia perbaiki. Kalau mereka takut, biar aku saja yang ambil rezekinya. Di saat itulah Jafar, yang sejak tadi duduk merajut jaring tua, perlahan berdiri. Sorot matanya tajam, penuh murka yang terpendam. Burhan, katanya lantang, suaranya serak namun penuh wibawa. Jangan berani kau melewati tiang merah itu. Beberapa nelayan spontan berhenti bekerja. Keheningan turun seperti kabut pekat. Burhan menoleh dengan nada menantang. Kenapa? Laut itu bukan milik Min. Laut bukan milik siapapun, tapi batas itu dibangun karena darah, karena nyawa. Orang-orang dulu tewas di sana, ditarik ombak yang tidak wajar, dihisap pusaran yang tak terlihat. Mahir menggertakkan gigi. Ah, Pak Jafar, dunia tidak selalu mistis. Mungkin mereka tenggelam karena badai. Jafar menatap Mahir tajam. Dan kau ingat apa yang kau temukan 2 bulan lalu? Kapal tanpa awak, jaring sobek seperti digigiti makhluk yang tidak pernah kita lihat. Mahir terdiam, wajahnya memucat. Burhan mengangkat dagu, mencoba tetap keras. Aku tidak butuh dongeng orang tua. Yang aku butuh hanyalah menangkap ikan besar dan memberi yang terbaik untuk keluargaku. Jafar melangkah maju. Suaranya lebih rendah, namun jauh lebih tajam. Rizki tidak datang dari kesombongan. Kau akan menyesal jika memaksakan ini. Burhan menatap langsung ke mata lelaki tua itu. Ada ketegangan tak terlihat, seperti 2 ombak besar yang siap bertabrakan. Namun akhirnya Burhan memalingkan wajah, lalu berkata dingin, aku akan pergi sebelum fajar. Yang takut boleh tetap di dermaga. Jafar menggenggam tangan, tetapi tidak mengejar. Ia hanya menatap laut yang perlahan menggelap, seolah tahu sesuatu yang bahkan Burhan sendiri tidak siap untuk mengetahuinya. Di kejauhan, angin berbisik membawa aroma asin yang berbeda, lebih dingin, lebih asing, seakan mempersiapkan laut untuk tamu yang terlalu berani. Fajar baru saja menyentuh garis laut ketika perahu kecil milik Burhan meluncur perlahan meninggalkan dermaga. Udara pagi masih dingin, namun semangat Burhan dan Mahir lebih panas dari bara. Mereka bergerak cepat sebelum nelayan lain bangun sepenuhnya, sebelum mata Jafar bisa menangkap langkah mereka. Burhan memegang kemudi, sementara Mahir duduk di bagian depan dengan jaring terlipat di pangkuannya. Tak ada percakapan besar, hanya deru mesin kecil dan bunyi percikan ombak yang menghantam lambung perahu. Pada kejauhan, tiang merah berdiri tegak seperti penjaga sunyi. Warnanya tampak lebih gelap dari biasanya, seolah fajar tak mampu menyentuhnya. Ketika perahu mendekat, Mahir menelan ludah. Bur, kita benar-benar lewat. Burhan tidak menjawab langsung. Matanya lurus ke depan, napasnya mantap. Kalau mau ikan besar, kita tidak boleh berhenti di sini. Perahu terus melaju. Ombak perlahan berubah, bukan lebih tinggi, tapi lebih berat. Seakan setiap gulungan air membawa sesuatu yang tak terlihat. Burhan memutar kemudi, dan dalam sekejap, perahu itu melewati batas tiang merah. Tak ada suara petir, tak ada ledakan ombak, hanya perubahan halus yang membuat merinding. Udara menjadi lebih dingin, dan angin yang tadi lembut berubah menjadi hembusan canding yang menusuk kulit. Mahir memeluk jaringnya erat. Kenapa? Kenapa rasanya beda? Karena kita menuju laut dalam. Jawab Burhan tenang, meski jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Namun beberapa menit kemudian, keanehan mulai semakin jelas. Kompas yang tergantung di sisi perahu bergerak sendiri. Jarumnya berputar perlahan, lalu berhenti, lalu berputar lagi ke arah yang salah. Seolah-olah medan magnet di bawah laut tertak atau bergeser. Mahir menatapnya dengan panik. Kompas kita rusak. Burhan menoleh sebentar, lalu mendengus. Kompas murah memang sering begitu. Tidak usah panik untuk hal kecil. Padahal dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia temui. Ombak di sini berputar seperti pusaran kecil namun tanpa suara. Air laut berubah warna sedikit lebih gelap,
bukan hitam, tapi kelabu pekat, seperti tinta yang terlarut. "Bur, lihat arusnya," bisik Mahir menunjuk ke samping perahu. Arus bergerak kedua arah sekaligus. Sebagian menuju perahu, sebagian lagi menjauh. Bentuknya tak teratur, seolah-olah laut sedang bernafas dalam pola yang aneh. Tetapi Burhan menolak tunduk pada rasa takut. Ia mengangkat jaring, menatap garis horizon dengan sinar ambisi. "Kau mau pulang atau mau kaya?" tanyanya dingin. Mahir terdiam, tak mampu menjawab. Burhan menatap laut luas yang tampak seperti membuka rahangnya, menawarkan misteri sekaligus ancaman. "Kita sudah di sini, sekarang tinggal tarik rezekinya." Dan dengan itu, Burhan melempar jaring pertamanya ke wilayah terlarang itu. Angin berhenti sesaat. Laut seakan membeku. Dan jauh di bawah sana, sesuatu bergerak. Malam itu, desa Teluk Arwana diselimuti kabut tipis yang merayap dari bibir pantai, seolah membawa pesan dari kedalaman yang tak ingin diungkapkan. Burhan pulang dengan perahu yang hampir tak mampu menampung hasil tangkapannya. Ikan-ikan besar berkilau seperti sisik perak yang memantulkan cahaya bulan. Para nelayan lain hanya bisa saling pandang, heran sekaligus khawatir. Burhan berdiri di antara mereka dengan dada membusung, senyumnya lebar, lebih lebar dari biasanya. "Lihatlah," katanya, suaranya bergema di malam yang sunyi. "Laut memang memberi pada mereka yang berani." Tak ada yang berani menyahut, bahkan Mahir yang biasanya ikut bangga, kini hanya menelan ludah. Ada sesuatu pada malam itu yang terasa ganjil, seolah hasil tangkapan itu bukan berkah, melainkan pertanda. Di dalam rumah panggungnya, Burhan tengah memeriksa tumpukan ikan ketika angin tiba-tiba menerobos celah-celah dinding. Bersamaan dengan itu, terdengar suara, bukan angin biasa, melainkan seperti hempasan ombak yang menghantam karang tepat di bawah rumah mereka. Padahal, rumah itu jauh dari pantai. Brak, brak, hush. Riaknya panjang, bergulung, dan berulang-ulang, seperti sesuatu yang memanggil. Sari, yang sedang menidurkan anaknya, tersentak. Jantungnya berdegup cepat ketika suara itu datang lagi. Lebih keras, lebih dekat, seperti ombak yang merayap naik ke tanah. "Bang, kau dengar itu?" bisiknya dari ambang pintu. Burhan menoleh dengan alis berkerut. "Ah, itu cuma angin malam. Kau terlalu mudah terpengaruh cerita orang-orang." Namun Sari tidak menjawab. Ia memeluk selendangnya, matanya tak berkedip menatap lantai kayu rumah mereka. Ada bayangan gelap yang melintas di sela papan, seolah sesuatu sedang bergerak di bawah sana. Bukan air, bukan angin, melainkan sesuatu. Dan ketika seluruh suara malam menghilang, hanya satu bunyi yang tersisa. Ketukan, perlahan, ritmis, menyerupai sesuatu yang mengetuk bagian bawah rumah mereka dari arah laut. Tok, tok, tok. Sari memejamkan mata. "Bang, ada yang mengikuti kita dari laut." Burhan menghela napas panjang, meski wajahnya sendiri mulai kehilangan warna. "Besok, aku akan kembali memancing. Kalau laut ingin menguji, aku akan membalas." Namun di luar sana, di antara kabut, ombak dan angin, sesuatu sedang menunggu. Dan malam itu adalah peringatannya yang pertama. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik tebing batu ketika Burhan kembali mengarahkan perahunya ke laut. Seolah suara-suara aneh semalam tak pernah ada, ia menatap permukaan air yang berkilau dengan rasa percaya diri yang semakin menjadi-jadi. Mahir duduk di ujung perahu, gelisah namun tetap mengikuti langkah Burhan seperti biasanya. Angin laut membawa aroma asin yang kuat ketika tiba-tiba sesuatu menarik lunak pada sisi perahu. "Apa itu?" Mahir mencondongkan tubuh, suaranya bergetar. Burhan segera meraih galah kayu dan mengait benda yang tersangkut itu. Setelah ditarik ke permukaan, tampaklah sebuah jaring tua, kusut dan berlumut. Serat-seratnya sobek, penuh noda hitam pekat seperti bekas terbakar. Meski tampak rapuh, jaring itu memancarkan aura dingin, sangat aneh hingga udara sekitar terasa menurun suhunya. "Rezeki tambahan hari ini," gumam Burhan, tersenyum tipis. Belum sempat ia melipat jaring itu,
sebuah perahu lain menghampiri. Jafar berdiri di atasnya dengan wajah tegang. Begitu melihat jaring itu, sorot matanya langsung tajam seperti hendak menembus kabut yang belum sepenuhnya menghilang. "Lepaskan," katanya tegas. "Itu bukan jaring biasa." "Ah, kau mulai lagi dengan tahayul Mufar." Jafar tak tersenyum. "Aku mengenali jaring itu, milik Rano, nelayan yang hilang 3 tahun lalu di Laut Hitam. Perahunya ditemukan terbalik, tapi tidak ada tubuhnya. Hanya jaring itu yang tak pernah kembali." Angin tiba-tiba berhembus lebih keras, membuat perahu bergoyang. Mahir menelan ludah, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Namun Burhan justru menaruh jaring itu di dalam perahu, menepuknya seolah menemukan harta karun. Kalau dia tak kembali, berarti jaring ini sudah tak bertuan, dan jaring ini masih bisa kupakai. Jafar mengepal tangan di sisi tubuhnya. "Burhan, kau tidak mengerti. Barang yang hilang di Laut Hitam kembali dengan sesuatu. Ada yang dibawanya pulang." Burhan hanya tertawa, menyalahkan mesin perahu. "Kalau laut membawa kutukan, biar kutunjukkan bahwa aku tak takut." Perahu Jafar tertinggal, perlahan menjadi titik kecil di kejauhan, namun sorot matanya tetap mengawasi, penuh kecemasan. Burhan melemparkan jaring tua itu ke laut tanpa menyadari bahwa serat-serat hitamnya bergerak halus, seperti berdenyut, seperti hidup. Dan ketika jaring itu mulai tenggelam ke dalaman, burung camar yang biasanya berkeliaran di sekitar mereka tiba-tiba pergi serentak, seolah melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Burhan tersenyum puas. Tanpa ia sadari, dari permukaan air yang jernih, bayangan panjang bergerak pelan mengikuti perahunya. Burhan berangkat sebelum fajar benar-benar membuka mata. Suara ayam belum terdengar, dan seluruh desa masih tertidur dalam keheningan yang terasa berat. Mahir sempat mengetuk pintunya, menawarkan bantuan seperti biasa. Namun, Burhan menolak dengan satu kalimat pendek yang menutup segala peluang diskusi. "Aku tak butuh siapapun hari ini." Dengan wajah yang ditelan ambisi, Burhan menaiki perahu kecilnya, membawa jaring tua yang ia temukan kemarin. Jaring yang bahkan Ja'far takut menyentuhnya. Ombak pagi terasa lebih berat daripada biasanya, seperti sedang menahan perahunya agar tidak berangkat. Namun Burhan tetap memaksa mesin menyala dan menggapai lautan yang semakin jauh, semakin gelap. Menjelang matahari naik, Burhan sudah melampaui garis tiang merah, melewati area yang bahkan kapal nelayan paling berpengalaman enggan dekati. Angin berubah dingin, lebih dingin dari semestinya, dan permukaan laut tampak memantulkan langit kelabu yang tidak sesuai dengan jamnya. "Masih terlalu dekat," gumamnya. Lalu ia memutar kemudi, masuk lebih jauh ke zona gelap, tempat di mana kompas sering berhenti bekerja dan kabut muncul tanpa peringatan. Beberapa menit berlalu sebelum kabut itu benar-benar terlihat. Pada mulanya tipis, seperti embun yang mengambang di atas air. Namun semakin jauh Burhan melaju, kabut itu menebal, lalu mengikuti. Seolah bergerak mendekat, bukannya ditiup angin menjauh. Burhan merasa tengkuknya merinding, tapi ambisi mengalahkan ketakutan. "Aku tahu di sini ikan paling besar berada," katanya pelan, seakan berbicara kepada dirinya sendiri atau mungkin kepada laut. Jaring tua itu bergetar di lantai perahu, bukan karena ombak, bukan pula karena Burhan menyentuhnya. Serat-serat jaring bergerak, mengembang lalu mengendur, seperti sedang bernafas. Burhan menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Ia mengambil jaring dan melemparkannya ke laut. Suara cipratan air terdengar jelas di tengah kesunyian yang semakin pekat. Namun saat jaring turun, kabut di belakang perahu menutup rapat, seolah membentuk dinding tak terlihat. Burhan memoleh, hembusan angin hilang. Laut menjadi terlalu tenang, dan kabut itu tidak lagi berada di belakang saja. Ia kini perlahan mengitari perahu, merayap naik,
putih pucat seperti tangan-tangan dingin dari bawah permukaan. Burhan menarik nafas. Suaranya gemetar tanpa ia sadari. Aku hanya butuh satu tangkapan besar lagi. Tetapi laut tidak menjawab. Kabutlah yang menjawab dengan mengurungnya sepenuhnya. Kabut perlahan menipis menjelang siang, namun hawa dingin masih menggigit lengan Burhan. Laut tampak datar seperti kaca, tanpa riak, tanpa suara. Bahkan burung-burung laut pun menghilang dari langit, meninggalkan keheningan yang memaksa Burhan menoleh ke segala arah. Ketika ia menunduk melihat permukaan air, ia terpaku. Di bawah perahunya, di antara bayangan halus dan cahaya redup yang menembus air, terlihat siluet seseorang. Panjang, ramping, dengan rambut hitam terurai mengikuti arus. Gerakannya lembut, seolah sedang mengambang, mengawasi, atau menunggu. Sosok itu tampak seperti seorang perempuan. Burhan mengerutkan dahi. Ini pasti karena kurang tidur, gumamnya, mencoba menepis kegelisahan yang merayap naik ke dadanya. Ia menggosok wajah, menutup mata sesaat. Namun, saat ia membuka matanya kembali, bayangan itu masih ada, lebih jelas, lebih dekat. Rambut panjangnya menari seperti rumput laut, dan tangan pucatnya terjulur ke arah lambung kapal. Burhan tersentak mundur. Tidak, ini cuma pantulan, cuma halusinasi akibat kabut. Tapi laut tidak pernah memantulkan bentuk seperti itu. Dan air yang begitu tenang tidak mungkin menciptakan ilusi yang terus mengikuti gerak perahu. Burhan menatap lagi. Namun, sosok itu perlahan memudar, larut ke dalam kedalaman tanpa riak sama sekali. Seakan ia sekadar mengintip, lalu menghilang ketika Burhan mulai menyadari keberadaannya. Burhan menghela nafas, meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan pikiran. "Aku baik-baik saja," katanya pada diri sendiri, meski suaranya terdengar lebih seperti upaya menenangkan ketakutan. Sementara itu, di desa, Mahir berdiri di tepi pantai sambil menatap cakrawala. Ia sudah gelisah sejak Burhan menolak ditemani. Ombak pagi membawa suara yang tidak ia sukai, seperti desah panjang, berat, seolah laut menahan sesuatu yang ingin keluar. Ketika Sari mendekatinya dengan wajah cemas, Mahir hanya menggeleng perlahan. "Aku sudah putuskan, Bu. Aku tak akan ikut Bang Burhan lagi." Sari menahan nafas. "Kenapa?" Dia sudah terlalu jauh, sudah tidak mendengar nasihat siapapun, dan ada sesuatu yang salah dengan laut beberapa hari ini. Mahir menatap ombak dengan mata yang berat. "Aku bukan pengecut, tapi aku juga tidak mau mati sia-sia." Sari memeluk selendangnya, pandangannya mengikuti garis laut yang semakin gelap. Ia tahu Mahir benar, dan ia tahu Burhan semakin sulit dikembalikan. Di tengah laut, Burhan masih menatap air yang kini kembali jernih, berusaha meyakinkan diri bahwa ia tidak melihat apa-apa. Namun, jauh di bawah sana, sesuatu bergerak perlahan, menunggu ia datang lagi, dan lagi. Malam itu, rumah panggung milik Burhan bukan lagi tempat berlindung dari dinginnya angin laut. Sejak jaring tua itu dibawa pulang, suasana rumah berubah tanpa ada yang bisa menjelaskan. Udara di dalam kamar Sari terasa lembab dan dingin, seakan tembok kayu menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Sari terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam mimpinya, ia melihat ombak hitam menggulung rumah mereka. Sementara di tengah gelombang itu, berdiri sosok perempuan berambut panjang, hanya menatapnya, tanpa mata, tanpa wajah. Ketika ombak menelan sosok itu, Sari mendengar suara memanggil namanya. Suara Raka. "Bu!" terdengar lirih dari sisi lain kamar. Sari tersentak dan segera menghampiri putranya. Raka duduk sambil memeluk lutut,
tubuhnya gemetar. "Bu, ada yang manggil aku dari bawah rumah," katanya dengan suara pecah. "Kayak suara perempuan." Sari memeluknya erat. "Itu cuma mimpi, Nak. Cuma mimpi." Namun, ia tidak sepenuhnya percaya perkataannya sendiri. Sementara itu, Burhan duduk di ruang tengah. Lampu minyak menyala redup. Matanya kosong, menatap jaring tua yang kini tergantung di sudut ruangan. Jaring itu tampak biasa, tapi Burhan merasakan sesuatu yang menempel di dalam pikirannya, seperti bisikan samar yang mengikuti setiap tarikan nafasnya. "Aku harus kembali besok. Dia bilang ada lebih banyak ikan di sana," gumamnya pelan. Sari yang baru keluar dari kamar menegang. "Bang, siapa yang bilang begitu?" Burhan menoleh cepat. Tatapannya gelap dan penuh amarah yang tidak sewajarnya. "Kau tidak dengar? Jaring ini seperti memberiku petunjuk. Kau jangan ikut campur." Sari terdiam, terperangkap antara ketakutan dan kebingungan. Burhan bukan orang pemarah. Ya, keras kepala, ya, tapi bukan seperti ini. Bukan dengan mata merah dan suara bergetar seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang hanya ia yang bisa dengar. "Bang, kau berubah," bisik Sari. "Tolong jangan pakai jaring itu lagi. Tolong." Burhan hempaskan tangan, berdiri dengan napas berat. "Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak mengerti apa yang laut berikan padaku." Di luar rumah, beberapa tetangga berkumpul. Wajah-wajah mereka diterangi obor yang goyah tertiup angin. Mereka berbisik-bisik, mencuri pandang ke rumah Burhan. "Anak dan istrinya terbangun teriak-teriak semalam. Tadi sore aku lihat Burhan bicara sendiri di tepi pantai. Jaring itu, aku rasa itu bukan barang baik." Kekhawatiran makin menyelimuti desa Teluk Arwana, hingga setiap hembusan angin malam terasa membawa sesuatu yang tidak semestinya berada di sana. Di balik dinding rumah, Burhan duduk lagi, memandangi jaring dengan tatapan yang semakin tidak wajar. Bisikan samar itu kembali mengalir, halus namun menghujam. "Datanglah kembali, ada yang menunggu." Dan Burhan tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kudut siapapun akan merinding. Langit pagi di Teluk Arwana tampak seperti kain hitam yang robek perlahan. Awan berat menggantung rendah, menekan permukaan laut hingga tampak lebih gelap dari biasanya. Para nelayan memilih tinggal di darat, berkumpul di balai tepi pantai sambil mengamati gelagat cuaca dengan wajah penuh kecemasan. Namun, Burhan justru menaiki perahunya tanpa ragu. Keputusan yang bagi orang waras tampak mustahil. "Bang, jangan berangkat!" teriak Sari dari kejauhan. Suaranya pecah di lambung angin. Burhan menoleh hanya sesaat. Mata itu, mata yang dulu hangat, kini tampak kosong dan dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. "Aku harus pergi, ikan besar menunggu," serunya sebelum mesin perahu meraung, melarikan diri dari pantai. Begitu perahu memasuki perairan dalam, angin berubah liar, laut seolah mengamuk tanpa alasan. Ombak naik, menggulung seperti dinding yang hendak menelan apapun yang berani mendekat. Burhan memegang kemudi dengan tangan bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena ketegangan bercampur obsesi. "Sedikit lagi," gumamnya. "Aku tahu dia ada di sini." Gemuruh terdengar. Petir menyambar begitu dekat hingga cahaya putih membelah kabut. Ombak menghantam sisi perahu, membuatnya miring hingga nyaris terbalik. Burhan terhempas ke lantai kayu, dadanya sesak saat air laut menerjang masuk. Namun di tengah badai itu, jaring tua di lantai perahu tampak diam. Tidak terbawa angin, tidak terseret ombak. Diam, seolah menunggu. Ketika Burhan meraihnya untuk bertahan, ia terkejut melihat sesuatu di sana. Di salah satu simpul jaring, muncul simbol hitam. Lingkaran kecil dengan garis menyerupai mata tanpa kelapak. Simbol yang tidak ada sebelumnya.
simbol yang tampak digoreskan oleh sesuatu bukan manusia. Badai mengamuk lebih keras. Ombak terakhir menghantam lambung perahu begitu kuat hingga Burhan terpental kembali. Namun, dalam keajaiban yang tak masuk akal, perahu itu tidak terbalik. Badai meredah tiba-tiba, sama cepatnya seperti datang. Burhan terkapar sambil memeluk jaring itu. Nafasnya berat, matanya terpaku pada simbol tersebut. Laut kembali tenang, tetapi udara terasa lebih dingin, dingin yang menusuk tulang, seolah badai tadi bukan hanya cuaca, melainkan peringatan. Namun Burhan tidak menganggapnya begitu. Di matanya, simbol itu adalah pertanda lain. Ada kekuatan besar di balik laut yang ingin dia kejar. Rumah Burhan dipenuhi suasana muram ketika ia kembali. Bajunya basah, tubuhnya gemetar, namun matanya tetap menyala dengan obsesi yang sama. Sari langsung menghampiri. Wajahnya pucat sejak mendengar badai menggila. "Bang, kau hampir mati. Lihat dirimu." Suara Sari pecah di ujung kalimat. Namun Burhan hanya duduk di lantai, menggenggam jaring tua itu erat seperti seorang anak yang memeluk benda berharga. Di simpul jaring, simbol hitam itu masih jelas, berdenyut samar seperti nadi. Raka yang berdiri di balik pintu kamar memandangi ayahnya dengan ketakutan. "Ayah, jangan pergi ke laut lagi." Burhan menoleh. "Raka, ayah hampir menemukan rezeki besar. Kita akan keluar dari kemiskinan ini. Kalian tidak mengerti." Sari menahan tangis. "Rezeki apa? Yang kau kejar itu bukan rezeki. Itu kutukan. Lihat apa yang terjadi padamu. Kau berubah, Bang. Cara berbicaramu, tatapanmu." Burhan mendesis pelan seolah marah hanya karena kata-kata itu diucapkan. "Aku lakukan ini untuk keluarga." "Tidak." Sari menggenggam tangannya, mencoba meredakan. "Kau lakukan ini untuk membuktikan sesuatu pada laut, pada dirimu sendiri. Tapi kami kehilangan kau perlahan." Ruang itu sunyi sejenak, hanya suara angin yang menggesek dinding rumah. Kemudian Jafar datang mengetuk pintu dengan wajah serius. "Burhan, aku dengar badai hampir membunuhmu. Berhentilah sebelum terlambat." Burhan berdiri, wajah memerah. "Kalian semua sama, takut pada legenda, takut pada cerita lama. Laut itu milik siapa saja yang berani." Jafar memandang jaring tua itu lalu simbol hitam yang menodainya. "Itu bukan milik laut biasa, Han. Itu milik sesuatu yang tinggal di dalamnya." Burhan menggerang marah, menepis tangan Sari lalu masuk ke kamar sambil membawa jaring itu. Pintu dibanting keras, membuat Raka menangis dan Sari terpaku dalam ketakutan. Di balik pintu, suara Burhan terdengar lirih, seperti sedang berbicara dengan seorang atau sesuatu. Desa mulai resah, dan keluarga Burhan mulai kehilangan harapan. Burhan berdiri di atas perahunya, wajahnya merah oleh emosi. "Kalau benar laut ini angker, tunjukkan kekuatanmu," teriaknya sambil mengepalkan tangan ke udara. Para nelayan lain yang berada tak jauh darinya langsung panik. "Burhan, jangan sembarangan, itu bukan omongan manusia," teriak salah satu nelayan dari perahunya. Tapi Burhan tak menggubris. Ia semakin meninggi, menantang langit dan laut sekaligus. Tiba-tiba, angin berubah dingin, menusuk kulit. Awan gelap seperti datang dari arah horizon bergerak cepat, seolah mengurung perahu Burhan. Tak butuh waktu lama sampai ombak pertama menghantam, kencang, keras, dan tiba-tiba. Perahu Burhan oleng hebat. Burhan sendiri terpaku, napasnya tercekat. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan rasa takut. Ombak berikutnya menyusul lebih tinggi. Para nelayan mulai menarik jangkar, bersiap meninggalkan area itu. Lalu, terjadi sesuatu yang lebih aneh. Laut berubah sunyi. Terlalu sunyi.
Tak ada ikan yang menyembul, tak ada riak kecil tanda kehidupan. "Di mana ikannya?" bisik salah satu nelayan. "Ini bukan pertanda baik," kata nelayan yang lebih tua, tubuhnya bergetar. "Laut sedang murka." Burhan masih berpegangan pada sisi perahu, akhirnya menelan ludah. Kesombongannya seakan diremukkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Kabut turun sejak pagi, jauh lebih tebal dari biasanya. Para nelayan memutuskan menunda berangkat, kecuali satu orang, Burhan. Ia tetap memaksa berlayar, seolah tidak peduli lagi pada tanda-tanda buruk yang terus muncul sejak beberapa minggu terakhir. Dengan wajah keras dan tekad yang semakin buta, ia mendorong perahunya keluar dari dermaga. "Burhan, jangan pergi sendiri!" teriak Mahir dari kejauhan. Namun suara itu tenggelam dalam kabut. Di tengah laut, dunia seperti berubah menjadi putih kelabu. Jarak pandang hampir nol. Hanya suara dayung dan detak jantung Burhan sendiri. Ia melempar jaring kutukan itu, sekali lagi. Namun kali ini, laut tidak memberi apapun. Tidak ada ikan, tidak ada riak. Hanya keheningan yang terasa seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah yang tidak jelas. Burhan memandang ke kiri, tidak ada apa-apa. Ia menoleh ke kanan, kabut pekat masih menutup semuanya. Lalu ombak besar muncul dari arah belakang, arah yang seharusnya tenang karena angin sedang mati. Para nelayan yang memantau dari kejauhan hanya melihat siluet kabut yang bergerak dalam keanehan. "Apakah itu perahunya Burhan?" bisik salah satu nelayan. Tiba-tiba, siluet itu berguncang keras. Kabut terbuka sedikit, cukup untuk memperlihatkan gelombang besar yang menjulang seperti dinding hitam. Seseorang berteriak, "Itu ombak dari arah yang salah! Arah itu tidak mungkin ada ombak!" Mereka hanya bisa menatap, tak berdaya saat ombak itu menghantam Burhan dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Perahu Burhan terangkat, terpelintir, lalu hilang. Tak ada pecahan, tak ada suara, tak ada jejak. Kabut menutup kembali, seolah menelan semuanya. Para nelayan saling berpandangan, wajah mereka pucat. "Laut sudah mengambilnya," kata seorang tetua, nyaris berbisik. Dan mungkin belum selesai. Burhan terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah kuyup dan rasa perih menjalar di seluruh kulit. Ia tidak lagi berada di atas perahunya atau dimanapun ia mengenal. Ketika mata Burhan perlahan terbuka, ia sadar bahwa lautan di sekelilingnya bukanlah lautan biasa. Airnya gelap, bukan seperti gelapnya malam, tetapi gelap pekat seperti tinta yang memakan cahaya. Tidak ada riak, tidak ada angin, tidak ada suara selain detak jantungnya sendiri yang memukul keras di dalam telinga. Ia mencoba bangkit, meraba-raba sekeliling, berharap menemukan perahunya. Namun hanya permukaan air dingin yang memantulkan wajahnya dengan bayangan yang terdistorsi. Burhan menelan ludah, kulit tengkuknya meremang. "Atu, di mana?" Di kejauhan, sesuatu bergerak pelan. Sesuatu yang tidak menimbulkan suara, namun menggetarkan air dengan ritme yang tak lazim. Burhan memicingkan mata. Bayangan itu mulai mendekat. Perlahan, tenang, seperti yakin bahwa mangsanya tidak akan kemana-mana. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, Burhan merasakan udara di sekelilingnya berubah, dingin menusuk tulang. Lalu, ia melihatnya. Dari balik kabut tipis yang baru muncul di permukaan laut, tampak sosok perempuan berambut panjang hitam basah melayang di atas air seperti tidak memiliki berat. Kulitnya pucat kebiruan, mata kosong menatap Burhan tanpa kedip. Nyi Lelana. Legenda yang selalu ditertawakan Burhan kini berada hanya beberapa langkah darinya. Burhan terduduk, mulut gemetar,
tak mampu mengeluarkan suara. Nyi Lelana tidak berbicara. Namun, dari bawah tubuhnya, air laut hitam mulai berputar perlahan, menciptakan pusaran kecil yang semakin kuat. Burhan merasakan tubuhnya terseret pelan ke arah perempuan itu. Jangan dekati aku, bisiknya, hampir tak terdengar. Nyi Lelana menoleh, gerakannya sangat lambat, seakan-akan waktu di sekelilingnya ikut tunduk padanya. Ketika mata mereka bertemu, Burhan merasakan sensasi seperti tenggelam meski ia masih berada di permukaan. Pusaran itu semakin kuat. Laut yang sunyi kini bergerak seolah ingin menelan Burhan kembali. Ia mencoba berenang menjauh, tapi kakinya seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah permukaan. Dingin, licin, dan kuat. Burhan mulai panik. Maafkan aku tak bermaksud. Suaranya pecah, namun laut hitam tidak memberi ampun. Nyi Lelana mendekat satu langkah lagi, dan senyum tipis, senyum yang bukan milik manusia, muncul di wajahnya. Burhan tahu, dia tidak sedang tersesat. Ia sedang diundang. Laut hitam telah memilihnya. Burhan terombang-ambing di tengah laut hitam, tubuhnya kaku menahan dingin yang menusuk seperti ribuan jarum. Nyi Lelana tak lagi tampak, tetapi kehadirannya terasa mengintai dari balik kabut hitam yang menggantung rendah. Tiba-tiba, permukaan laut di depannya bergerak, bukan seperti ombak biasa, melainkan seperti sebuah tirai air yang terbelah perlahan. Dari dalam belahan itu muncul bayangan-bayangan. Burhan membelalakkan mata. Ia mengenali sosok-sosok itu. Dirinya sendiri. Namun ini bukan Burhan yang sedang menggigil sekarang. Ini Burhan ketika berdiri di dermaga, tersenyum sombong saat memamerkan hasil tangkapannya. Burhan yang menertawakan nelayan lain. Burhan yang berkata keras, "Laut hanya menakut-nakuti orang lemah." Adegan itu terbentuk dari air. Ombak yang berputar membentuk tubuh, wajah, bahkan suara. Seperti panggung raksasa yang menampilkan masa lalunya dengan kejelasan yang menohok. Burhan menggeleng, wajahnya tegang. "Tidak, berhenti, itu bukan..." Ombak kembali bergerak. Ilusi kedua muncul. Kali ini ia melihat Sari. Wajah istrinya tampak sedih, memohon kepadanya agar tidak berangkat terlalu jauh. Di samping Sari, Raka kecil memegangi baju ayahnya, memohon dengan mata berkaca-kaca. Burhan, versi masa lalu, hanya mendorong tangan putranya dan berkata dengan nada tinggi, "Jangan atur aku. Ayah tahu apa yang ayah lakukan." Burhan yang sekarang menggigil, dada sesak melihatnya. "Raka, Sari, aku..." Laut kembali bergejolak, memperlihatkan adegan ketiga. Mahir mencoba memperingatkan tentang kabut laut hitam, namun Burhan menampar pundaknya dan tertawa dengan keras, menganggap semua itu ketakutan bodoh. "Kalau kamu takut, ya jangan ikut. Aku pergi sendiri." Ombak mengulang adegan itu berulang-ulang, seakan menampar wajah Burhan dengan kesalahan yang tak bisa ia hindari. Burhan merunduk, kedua tangannya menutup wajahnya. Ia menggigil bukan karena dingin lagi, tetapi karena rasa malu yang menekan dadanya seperti batu besar. Namun, meski hatinya mulai retak, mulutnya belum mengucapkan satu hal yang paling dibutuhkan laut hitam. Ia belum meminta maaf. Dan laut tahu itu. Kabut tiba-tiba berputar membentuk lingkaran besar, seperti arena pengadilan. Gema samar terdengar dari segala arah. Suara laut, suara angin, suara jeritan yang tidak berasal dari manusia. Seakan-akan seluruh laut hitam sedang menunggu kejujuran dari Burhan, menunggu pengakuan,
menunggu penyesalan yang sesungguhnya. Burhan menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. Namun belum ada kata yang keluar. Laut masih diam, tetapi diamnya terasa seperti hukuman. Burhan belum sempat mengumpulkan keberaniannya ketika permukaan laut hitam tiba-tiba berdenyut, seperti makhluk hidup yang sedang menarik nafas panjang sebelum menerkam mangsa. Detik berikutnya, arus kuat menghantam dari bawah, menyeret tubuh Burhan dengan tarikan yang tidak wajar. Rasanya seperti ada ribuan tangan tak terlihat meraih kakinya dan ingin menariknya ke kegelapan terdalam. Burhan menjerit tertahan, tubuhnya terputar keras. Ia mengayuh tangan, tapi gerakan kecil itu tak berpengaruh pada kekuatan arus yang menyedotnya. Di kejauhan, sisa perahunya yang hancur mulai terlihat. Papan-papan kayu terapung, berantakan, retak seperti baru saja digilas kekuatan besar. Burhan terbelalak melihatnya. Itu adalah perahu yang selama ini ia banggakan. Simbol kesombongannya kini tidak lebih dari serpihan kayu yang dihempas arus. "Perahuku!" desis Burhan, suara patah di tenggorokan. Namun arus semakin liar. Pusaran hitam yang sebelumnya hanya sekecil telapak tangan kini berubah menjadi lingkaran raksasa, berputar cepat, menelan serpihan kayu satu persatu. Suara pusaran itu dalam, lembut, menyerupai bisikan maut dari dasar laut. Burhan menendang air, mencoba melawan. Otot-ototnya menegang, wajahnya memerah menahan tekanan. Namun untuk setiap meter yang ia coba raih, arus menariknya 2 kali lebih jauh. "Tidak, aku tidak mau ke sana," teriaknya, suaranya pecah oleh ketakutan. Air berputar semakin cepat menciptakan dinding cairan gelap yang mengelilinginya. Burhan tidak lagi melihat langit, yang ada hanya lingkaran gelap yang makin lama makin menutup. Ia berusaha mengingat teknik berenang yang pernah ia ajarkan pada Raka. "Bangun kaki, ayunkan tangan, jangan panik." Namun sulit berpikir ketika kegelapan di bawahnya terasa seperti mulut raksasa yang siap menelan segalanya. Serpihan terakhir dari perahu Burhan tersedot ke dalam pusaran, hilang tanpa suara. Perahu yang dulu mengantar kesombongannya, kini menjadi saksi terakhir perjuangannya. Burhan menoleh ke segala arah, nafasnya terputus-putus. Ia tidak lagi berjuang demi kesombongannya, kini ia berjuang demi hidupnya sendiri. Namun, laut hitam tidak pernah kalah. Sebuah tarikan mendadak datang dari dasar pusaran, lebih kuat, lebih kasar. Tubuh Burhan terjerembab ke bawah, wajahnya tersapu air. Ia mencoba mengepakkan tangan sekuat tenaga, namun arus itu terus menyedot, menghisap, menelan. Untuk pertama kalinya, Burhan merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan masuk ke hatinya. Takut. Takut bahwa laut hitam benar-benar menginginkannya. Takut bahwa penyesalan yang terlambat tidak akan menyelamatkannya. Takut bahwa ini adalah akhir. Kabut tebal turun begitu cepat malam itu. Seolah-olah laut menghembuskan napas panjang ke arah desa Teluk Arwana. Para nelayan yang sedang menambal jaring berhenti bekerja, saling menatap dengan cemas. Kabut itu berbeda, lebih gelap, lebih pekat, dan membawa hawa dingin yang menggigit. Kemudian suara itu datang. Jeritan. Samar pada awalnya, seperti suara seseorang yang terbawa angin dari kejauhan. Namun semakin lama, suara itu menjadi jelas. Terlalu jelas. Tolong! Nelayan yang sedang duduk di dermaga langsung berdiri, wajah pucat. Beberapa perempuan desa berhamburan keluar dari rumah, menutup telinga anak-anak mereka. Anjing-anjing penjaga desa menyalak, melolong, seolah mendengar sesuatu yang manusia tidak bisa mengerti. Jafar berjalan ke ujung dermaga dengan langkah mantap, meski wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecemasan yang menggerogoti hatinya. Ia memejamkan mata, mendengarkan.
Suara jeritan itu muncul lagi. Kali ini seperti suara seseorang yang diseret jauh ke dalam air. Burhan. Jafar membuka mata, napasnya berat. Laut sedang mengadilinya. Gumamnya lirih. Kalimat itu seperti mengguncang suasana desa. Seorang nelayan muda mendekat dengan wajah gemetar. "Jafar, maksudmu itu Burhan?" Jafar tidak menjawab secara langsung. Ia mengalihkan pandangannya ke laut yang tertutup kabut. Seseorang yang melanggar batas laut hitam harus menanggung sendiri akibatnya. Katanya pelan, suaranya menggetarkan seluruh yang hadir. Di rumah Burhan, Sari sujud di atas sejadah. Tubuhnya bergemetar, matanya sembab oleh tangis yang tak berhenti sejak kabut turun. Raka berdiri di dekat pintu, memeluk kain sarung ibunya, takut mengejutkan. "Ayah, nggak apa-apa kan, Bu?" tanya Raka dengan suara lirih. Sari terisak, tidak sanggup menjawab. Ia hanya menangkup wajah, berdoa dengan suara yang nyaris tak keluar. "Ya Allah, lindungi suamiku, walau dosa-dosanya banyak, walau ia keras kepala, tolong selamatkan dia." Di luar jendela, kabut merayap masuk seperti tangan-tangan dingin yang ingin menyentuh seluruh desa. Suara jeritan kembali terdengar, seperti teriakan terakhir dari seseorang yang sedang ditarik ke dalaman. Sari menutup telinganya, tubuhnya berguncang. "Burhan, Burhan, kembalilah!" Namun, jeritan itu lama-kelamaan melemah. Hening mengambil alih. Dan tidak ada seorang pun di desa yang berani mengatakan apa yang mereka semua pikirkan dalam hati. Bahwa itu mungkin adalah jeritan terakhir Burhan. Angin malam kembali menggulung dari arah laut, membawa aroma asin yang seolah menekan dada Burhan. Dengan tubuh lelah dan wajah penuh takut, ia akhirnya menyerah. Untuk pertama kalinya, ia menengadah ke langit dan memohon ampun pada Tuhan, pada laut, dan pada dosa-dosa yang selama ini ia abaikan. Suara laut yang sebelumnya meraung seperti binatang buas, perlahan mereda. Ombak yang menghantam berubah menjadi gelombang tenang, seakan semesta memberikan jeda. Namun, ketenangan itu terasa janggal, seperti mata badai yang menunggu untuk kembali menggila. Di kedalaman air, jaring terkutuk milik Burhan bergerak sendiri, berdenyut seperti hidup. Cahaya kelam menyala dari simpul-simpulnya, menandakan bahwa kutukan itu belum berhenti. Bahkan justru semakin kuat, seakan menertawakan penyesalan yang datang terlalu terlambat. Air laut yang semula tenang kembali bergemuruh. Dari bawah perahu yang sudah hancur, jaring terkutuk itu muncul, bergerak sendiri seperti makhluk lapar yang kembali menuntut janji. Tali-tali jaring itu merayap ke tubuh Burhan, melilit pergelangan, dada, hingga kakinya. Setiap lilitan terasa seperti hukuman atas kesombongan yang ia pelihara selama ini. Burhan menjerit, tubuhnya terseret ke permukaan air yang mendadak menjadi gelap pekat. Ombak naik tinggi, bukan lagi membentuk gelombang biasa, tetapi seperti dinding air raksasa yang menutup seluruh permukaan laut. Bumi seakan menutup tabir terakhir. Di tengah kehancuran itu, bayangan Nyi Lelana yang sejak awal menguji kesombongan Burhan perlahan memudar. Tidak ada suara, tidak ada ancaman. Hanya keheningan yang menyeramkan,
seakan hukuman sudah selesai diberikan. Dan laut pun kembali menelan semuanya. Tubuh Burhan tenggelam perlahan ke dalam kegelapan laut, bersama jaring kutukan yang kini menjadi saksi bisu kesombongannya. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan lagi, hanya gelembung kecil yang naik ke permukaan sebelum semuanya menghilang. Keesokan paginya, para nelayan menemukan pecahan kapal Burhan terdampar di tepian pantai. Kayu yang patah, jaring robek, dan sisa-sisa yang menandakan betapa kerasnya pertempuran antara manusia dan alam. Desa pun gempar, tetapi juga terdiam, seolah tahu bahwa apa yang terjadi bukan kecelakaan biasa. Sari dan Raka menangis tanpa suara. Mereka hidup dengan duka yang dalam, namun perlahan menerima bahwa laut telah memilih takdirnya. Anehnya, setelah malam itu, laut kembali tenang, seakan badai besar tidak pernah terjadi. Jafar menatap ombak yang berayun pelan dan berkata dengan suara yang berat, Dan begitulah saudara-saudara, Burhan akhirnya menjadi bukti bahwa kesombongan hanya membawa manusia pada kehancuran. Laut yang dulu ia tantang, kini menjadi tempat ia kembali, tanpa jejak, tanpa suara. Ingatlah, setiap nikmat yang kita terima adalah titipan, dan setiap langkah yang kita ambil selalu diawasi Sang Pencipta. Jangan pernah merasa paling kuat, karena bahkan ombak yang tenang pun bisa menelan siapa saja yang lupa diri. Jika kisah ini memberi pelajaran, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak tertinggal cerita-cerita berikutnya di Ismail Bercerita.